Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Rumah kos milik Pak Yanto berdiri di ujung sebuah gang sempit di pinggiran kota. Bangunannya terdiri atas 2 lantai yang dibagi menjadi 10 kamar mungil berukuran 3 kali 4 meter. Tidak ada yang benar-benar menonjol dari tampilan rumah itu. Dindingnya tampak kusam, lantainya dilapisi keramik polos, dan atapnya dari seng yang menimbulkan suara riuh setiap kali hujan mengguyur. Meski begitu, harga sewanya yang murah dan letaknya yang berdekatan dengan pasar menjadikan rumah kos tersebut tetap menjadi pilihan banyak perempuan muda lajang yang sedang merantau ke kota. Di antara seluruh kamar, kamar nomor 3 adalah yang paling sering berganti penghuni. Pak Yanto tidak pernah memberikan penjelasan secara terang-terangan ketika ada yang bertanya tentang hal itu. Ia hanya menyuguhkan senyum dan berkomentar ringan bahwa perempuan zaman sekarang memang susah untuk betah, seolah mencoba menyembunyikan sesuatu. Padahal, kamar itu terbilang cukup strategis. Letaknya paling dekat dengan kamar mandi dan dilengkapi dengan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Kamar itu pun bersih, seolah tak ada alasan untuk dihindari. Namun, setiap orang yang pernah menempatinya selalu meninggalkan jejak yang tidak biasa. 3 bulan yang lalu, seorang mahasiswi bernama Lilis menghuni kamar itu. Usianya baru menginjak 22 tahun. Ia dikenal ramah, suka menyapa, dan terlihat mudah bergaul. Dalam 2 minggu pertama, kehadirannya begitu wajar, hingga kemudian perubahan mulai terlihat. Ia mulai jarang keluar kamar, mengurung diri, dan suara tangisan pun kerap terdengar dari balik pintu. Hingga pada suatu malam, Lilis mengemasi barang-barangnya dan pergi begitu saja, tanpa ucapan pamit. Pagi harinya, yang tersisa hanyalah sehelai handuk dan pakaian dalam yang tergantung di belakang pintu. Sebelum Lilis, ada Sri. Sebelumnya lagi, ada Bu Nani dan putrinya, Ayu. Ketiganya memiliki benang merah yang sama. Mereka semua menempati kamar nomor 3 dan menghilang tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Pak Yanto, pemilik kos itu, dikenal sebagai pria berusia sekitar 50 tahun. Perawakannya gempal dengan perut buncit dan rambut yang mulai memutih. Ia jarang memperlihatkan amarah, selalu sigap mengisi galon air dan cepat menangani keluhan penghuni, seperti lampu yang padam atau keran yang bocor. Di balik keramahan itu, tersembunyi kebiasaan yang tidak diketahui siapapun. Setiap kali penghuni baru adalah perempuan muda atau janda, tatapan matanya menjadi lebih awas, lebih sering memperhatikan. Ia memiliki kunci cadangan untuk semua kamar, dan di malam-malam tertentu, diam-diam memasuki kamar para penyewa. Ia hanya berdiri di dekat kasur untuk mengamati mereka yang sedang tidur atau sekadar mencium pakaian yang tergantung di belakang pintu. Tidak jarang ia membawa kamera kecil untuk merekam tubuh-tubuh para penghuni dari celah plafon kamar mandi yang sengaja ia retak-retakan. Semua kebiasaan itu dilakukannya tanpa rasa bersalah. Bahkan ketika Bu Nani dan putrinya, Ayu, tinggal di kamar nomor 3 setahun yang lalu, ia tak pernah sekalipun menghentikan perbuatannya. Bu Nani adalah janda pekerja keras yang mencari nafkah sebagai tukang cuci, sedangkan Ayu masih duduk di bangku SMA. Mereka tinggal selama 3 bulan, waktu yang cukup bagi Pak Yanto untuk mengumpulkan banyak rekaman pribadi mereka. Ayu yang masih polos sering menjadi sasaran tatapan liar lelaki tua itu. Setiap pagi saat menjemur pakaian, ia tidak menyadari pandangan yang selalu tertuju pada tubuhnya. Pada suatu malam ketika listrik padam, Pak Yanto menggunakan kesempatan itu untuk mendekat. Ia mengetuk pintu kamar dengan alasan memeriksa gangguan listrik. Tanpa curiga, Bu Nani membukakan pintu. Saat sedang memperbaiki senter, ia menyelinap masuk. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang terjadi malam itu, namun esok paginya kabar mengejutkan beredar. Kamar 3 kosong. Tidak terdengar suara koper ditarik, tidak ada ucapan permisi, hanya kasur yang masih menyisakan kehangatan. Pak Yanto menutup kamar itu selama 2 minggu. Ia beralasan sedang membersihkannya karena penghuninya memiliki penyakit kulit. Namun,
Tak ada bau obat semprot, tidak tampak tukang desinfeksi datang. Hanya Pak Yanto yang beraktivitas di dalam kamar itu selama beberapa malam dengan suara pintu terkunci dari dalam. Tak seorang pun berani mengetuk. Sejak malam itu, kamar 3 seolah terkena kutukan. Setiap perempuan yang menempatinya selalu pergi secara tiba-tiba. Beberapa bahkan meninggalkan barang-barang tanpa dikemas. Rina, salah satu penghuni lama yang tinggal di kamar 7, pernah bersumpah melihat seorang perempuan menangis di depan kamar mandi. Rambutnya basah, bajunya compang-camping, dan suaranya terdengar seperti bergetar oleh ketakutan. Namun saat didekati, tak ada siapa-siapa. Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi, tetapi malam-malam berikutnya, ia terus mencium bau amis seperti daging yang membusuk. Pak Yanto hanya menyarankan penggunaan kapur barus dan tidak menanggapinya secara serius. Namun diam-diam, ia selalu menunggu datangnya malam. Ada sesuatu dari kamar 3 yang membuatnya merasa gelisah sekaligus terangsang. Setiap kali mendengar langkah kaki dari arah kamar itu, desiran di tubuhnya meningkat, menciptakan dorongan gelap yang ia sendiri tak mampu lawan. Kebiasaan buruknya tak pernah berhenti. Saat semua penghuni telah terlelap, ia membuka laptop dan memutar kembali rekaman-rekaman lama. Ayu yang sedang berganti pakaian, Bu Nani saat mandi dan menyabuni tubuhnya, hingga rekaman Lilis yang tengah berbaring dengan daster sempit di kasur. Ia menyentuh dirinya sendiri dengan senyum puas di wajah. Tapi sesekali, saat layar laptopnya menampilkan rekaman kamar 3 dalam kegelapan, muncul bayangan hitam yang melintas. Awalnya ia mengira itu hanya gangguan sinyal, tapi rekaman itu tidak disiarkan langsung, melainkan hasil perekaman seminggu yang lalu. Ia memilih untuk mengabaikannya. Kamar 3 kembali kosong. Seperti biasa, ia sendiri yang membersihkannya. Hari itu, saat menyapu lantai, ia menemukan sesuatu terselip di bawah lemari, potongan kuku dan sehelai rambut panjang yang masih lembab. Ia tidak melihat ada yang aneh. Benda itu hanya digulung, lalu dibuang ke tempat sampah sambil menyunggingkan senyum kecil. Ia tahu, sebentar lagi akan ada penghuni baru, dan ia sangat menantikannya. Hari itu langit tampak biasa saja. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah seng yang retak. Pak Yanto duduk di teras rumah, menyeruput kopi pahit sambil mengawasi jalan kecil di depan. Di tangannya tergenggam brosur bertuliskan layanan pijat tradisional khusus laki-laki, namun pandangannya tak fokus pada tulisan itu. Matanya terus mengarah pada pintu kamar nomor 3 yang tertutup rapat. Pikirannya kembali mengembara ke setahun yang lalu, saat kamar itu masih dihuni oleh Bu Nani dan Ayu. Awalnya mereka datang dengan wajah penuh harapan. Bu Nani bercerita bahwa mereka baru saja diusir dari kontrakan karena menunggak sewa. Ia bekerja sebagai buruh cuci di perumahan seberang jalan, sementara Ayu sedang berusaha menyelesaikan sekolahnya sambil bekerja paruh waktu. Seperti biasa, Pak Yanto berpura-pura menjadi tuan rumah yang baik. Ia memberi diskon sewa bulan pertama, membantu memasang tabung gas, dan sesekali memberikan lauk sisa dari dapur belakang. Padahal, semua itu hanyalah bagian dari pola yang sama. Ia menciptakan kenyamanan, lalu menyusup perlahan ke ruang privat para penghuni. Bu Nani terlalu sibuk dengan cucian dan dapur untuk menyadari bahwa Pak Yanto sering berdiri terlalu lama di depan kamar. Ia juga terlalu lelah untuk mempertanyakan kenapa lelaki itu kerap muncul setiap kali Ayu keluar kamar mandi. Ayu yang polos pun tidak menyadari bahwa setiap pagi saat menjemur pakaian, ada mata yang selalu mengikuti setiap gerak tubuhnya. Pak Yanto bahkan pernah membantu memeras cucian mereka, sembari diam-diam mengambil pakaian dalam yang tercecer untuk disimpan dalam kotak kecil di bawah ranjangnya sendiri. Hingga malam itu tiba. Listrik padam sekitar pukul 11 malam. Suara kipas angin terhenti dan suasana rumah kos berubah menjadi sunyi. Beberapa penghuni membuka jendela, mencoba mencari tahu. Pak Yanto, yang telah merencanakan semuanya, pura-pura keluar dengan senter kecil dan obeng di tangan. Ia mengetuk kamar nomor 3. Setelah beberapa saat,
suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu dibuka setengah, memperlihatkan wajah Bu Nani yang masih mengantuk. Ia menjelaskan bahwa mereka juga tidak tahu kenapa listrik mati dan memilih untuk kembali tidur. Pak Yanto bersikeras untuk masuk. Ia melangkah ke sudut kamar, berpura-pura memeriksa kabel. Bu Nani duduk kembali di kasur, tak menyadari apapun yang mencurigakan. Namun ketika senter dimatikan sebentar, terdengar denting kecil dari belakang. Tak lama, suara Ayu yang terbangun mulai terdengar. Ia muncul dengan pakaian tidur sederhana, rambut masih acak-acakan. Apa yang terjadi setelahnya tak pernah diketahui siapapun dengan pasti. Keesokan paginya, kamar 3 terkunci dari dalam. Tidak terdengar aktivitas apapun hingga malam tiba. Beberapa penghuni mulai merasa curiga, tapi tidak ada yang berani mengetuk. Mereka hanya bisa menebak-nebak, berharap itu bukan sesuatu yang buruk. Namun, Ibu Nani dan Ayu tak pernah kembali. Namun pada malam ketiga, aroma aneh mulai tercium dari area belakang rumah, tepatnya di sekitar tempat pembuangan air kamar mandi luar dan tangki septik. Salah satu penghuni, Siska yang menempati kamar nomor 6, mulai mengeluhkan saluran air yang tersumbat. Pak Yanto berjanji akan segera memanggil tukang ledeng, tetapi hingga 3 hari berlalu, tukang yang dijanjikan itu tak kunjung datang. Kenyataannya, tak ada satupun yang dihubungi. Ia sendiri yang turun ke halaman belakang, membawa ember, cangkul, dan masker kain di tengah malam yang sepi. Penutup tangki septik yang jarang disentuh itu ia buka perlahan, lalu menatap dalam pada cairan pekat yang memenuhi lubang dalam tanah itu. Ia paham betul apa yang sebenarnya tersembunyi di kedalaman tempat itu. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Pak Yanto mulai menyebarkan cerita bahwa Bu Nani dan Ayu melarikan diri dari rumah kos karena tidak mampu membayar uang sewa. Ia bahkan menunjukkan kamar mereka yang kosong sebagai bukti bahwa keduanya tidak bertanggung jawab. Padahal, semua jejak mereka telah ia hapus sendiri. Kasur telah dicuci, pakaian dibakar, dan barang-barang yang berpotensi dikenali telah dibuang tanpa sisa. Meski bersih secara kasat mata, kamar itu tidak pernah benar-benar kembali tenang. Gangguan mulai dirasakan dari suara langkah kaki yang terdengar di malam hari, bau amis yang muncul secara acak, hingga jendela yang terbuka dengan sendirinya padahal tidak ada angin sama sekali. Penghuni baru yang menempati kamar itu kerap merasa gelisah dan tidak nyaman. Ada yang mengaku sering melihat bayangan yang melintas cepat di depan cermin kamar mandi, sementara yang lain merasa seperti tengah diperhatikan saat tidur. Pak Yanto sendiri mulai merasakan kegelisahan, bukan karena rasa takut, melainkan karena muncul perasaan seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Beberapa kali ketika ia sedang menonton rekaman lama dari kamera tersembunyi di kamar mandi, layar laptopnya mendadak mati. Saat dinyalakan kembali, muncul cuplikan wajah yang tak ia kenali, wajah pucat dengan mata hitam legam yang menatap lurus ke arah kamera. Pada awalnya, ia mengira hal itu adalah gangguan pada file lama. Namun kejadian tersebut terus berulang setiap malam, tepat setelah pukul 12. Setiap kali ia membuka rekaman, entah bagaimana selalu muncul adegan yang sama. Seseorang berdiri di depan kamar nomor 3, mengetuk pelan, dan pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Suatu malam ketika tengah membuang sampah ke belakang rumah, telinganya menangkap suara lirih seperti seseorang yang memanggil. Ia segera menoleh, namun halaman tampak gelap dan tak ada siapa-siapa. Suara itu kembali terdengar, kali ini berasal dari arah tangki septik yang setengah terbuka. Ia berdiri terpaku, tangan kanan masih menggenggam kantong plastik berisi sampah. Suara itu terus terdengar, lirih dan terputus-putus, seolah berasal dari seseorang yang menahan napas. Untuk pertama kalinya wajah Pak Yanto berubah pucat, tubuhnya membeku dalam ketakutan. Ia sangat mengenali suara itu. Suara yang pernah ia dengar saat listrik pada malam itu. Suara yang datang dari Ayu. Dengan panik, ia segera masuk rumah, mengunci semua pintu dan jendela. Namun sejak malam itu, tidurnya tak pernah kembali nyenyak. Setiap kali memejamkan mata,
Ia merasa ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar, menatapnya dalam diam, tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunggu. Kamar nomor 3 tetap kosong sejak saat itu. Namun Pak Yanto menyadari bahwa kamar tersebut belum benar-benar selesai. Masih ada sesuatu yang belum tuntas. Sesuatu yang akan terus menghantui hingga segalanya lunas dibayar. 3 hari setelah kamar itu kembali kosong, seorang perempuan datang mengetuk pagar rumah. Rambutnya dikuncir rapi, kulitnya putih bersih, dan langkah kakinya tampak mantap. Ia mengenakan blus ketat berwarna ungu gelap dan celana hitam yang mempertegas lekuk tubuhnya. Cara berjalan dan sorot matanya menunjukkan bahwa ia bukan gadis muda polos seperti biasanya. Usianya mungkin sekitar 35 tahun, namun penampilannya begitu mencolok, terlalu rapi untuk ukuran calon penghuni kos di gang sempit. Pak Yanto yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan gerakannya. Pandangannya menyapu tubuh wanita itu dari kepala hingga kaki. Senyum perempuan itu hanya muncul sejenak, tipis dan tidak lebar. Senyuman yang bukan canggung seperti para gadis muda perantauan, melainkan mengandung kepercayaan diri yang menimbulkan kecurigaan. Perempuan itu mengatakan bahwa ia sedang mencari kamar, lebih disuka yang terletak di tengah agar tidak terlalu di pinggir atau pojok. Permintaan itu membuat Pak Yanto teringat pada kamar nomor 3 yang memang berada tepat di tengah dan paling strategis. Meskipun setengah ragu, ia tetap memutuskan untuk menunjukkannya. Insting lamanya bekerja. Perempuan seperti ini jarang datang sendiri. Kamar itu kebetulan baru saja kosong kemarin, dan Pak Yanto menyebutkan bahwa kondisinya bersih, air mengalir lancar, dan siap ditempati. Ia mengantar perempuan tersebut masuk. Aroma pembersih lantai masih tersisa, hasil dari upaya menutupi bau tak sedap yang kadang muncul dari ventilasi belakang. Namun, anehnya, perempuan itu tampak sama sekali tidak terganggu. Ia melangkah masuk ke kamar nomor 3, berdiri tenang di tengah ruangan sambil menatap ke arah langit-langit. Tanpa banyak bicara, perempuan itu memutuskan untuk menempati kamar tersebut. Namanya Ratna, seorang janda yang baru pindah dari Depok. Pak Yanto mencatatnya di buku tulis kecil, tanpa banyak bertanya. Tidak ada suami, tidak ada anak, tinggal sendiri, sebuah kombinasi yang dianggap sempurna olehnya. Malam pertama Ratna di kamar 3 berlalu tanpa keluhan. Ia tidak banyak berbincang dengan penghuni lainnya, bahkan saat Siska dari kamar 6 menyapanya dan menawarkan secangkir teh. Ratna hanya membalas dengan senyum, lalu menutup pintu. Ia tidak memperkenalkan diri sebagaimana biasanya dilakukan penghuni baru. Yang paling mengusik adalah kebiasaannya duduk diam di depan cermin rias di sudut kamar, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Seperti biasa, Pak Yanto memasang kamera kecil di ventilasi atas kamar mandi. Rasa penasarannya tak bisa dibendung. Sudah seminggu Ratna tinggal di sana dan pikirannya terus terganggu. Namun berbeda dari biasanya, kali ini ia tidak segera membuka rekaman. Entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ratna terlalu tenang, terlalu santai. Pada malam ke-10, ia akhirnya memberanikan diri membuka rekaman. Gambar yang tampak tidak seperti biasanya. Ratna sedang mandi, tubuhnya diselimuti busa sabun. Namun setiap gerakannya terasa terlalu lambat, seperti disadari bahwa dirinya sedang diperhatikan. Sesekali ia menatap ke atas, ke arah lubang tempat kamera tersembunyi. Tatapannya tajam, senyum samar muncul dari wajahnya, cukup untuk membuat jantung Pak Yanto berdegup tak karuan. Ia segera menutup laptop dan mencoba menenangkan diri. Namun sejak saat itu, malam-malamnya tak pernah tenang. Mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, ia merasa terjebak di kamar mandi sempit, dindingnya basah dan licin, suara tawa perempuan terdengar lirih dan terputus-putus. Saat ia berbalik, sosok wanita telanjang dengan wajah rusak berdiri di belakangnya, memegang alat vitalnya, lalu memelintir hingga ia menjerit kesakitan. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan celana yang basah oleh rasa takut dan trauma.
Keesokan paginya, ia memberanikan diri untuk menghampiri kamar 3. Dengan alasan ingin memeriksa keran air, ia mengetuk pintu. Ratna membukakannya dengan mengenakan daster merah berlubang tinggi dan aroma menyengat yang lebih menyerupai campuran kemenyan dan bunga layu. Ia menyebut bahwa kerannya baik-baik saja. Pak Yanto berdiri kaku, ingin mengintip ke dalam kamar, tetapi Ratna berdiri terlalu dekat. Nafasnya terasa panas, dan yang mengejutkan, tangannya menyentuh perut Pak Yanto dengan gerakan lambat. Ia membisikkan bahwa jika sewaktu-waktu membutuhkan teman, tidak perlu ragu untuk memanggilnya. Pak Yanto tersenyum gugup, tubuhnya menegang. Namun sebelum sempat mengeluarkan sepatah kata, pintu telah tertutup kembali. Malam itu, ia tidak mampu menahan hasrat yang membuncah. Ia membersihkan diri, memakai pakaian terbaik yang ia punya, menyemprotkan parfum murahan, dan membawa sebotol kecil anggur lokal ke kamar Ratna. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Ratna membukakan pintu dengan rambut terurai, hanya mengenakan kain tipis yang hampir transparan. Ia dipersilakan masuk. Lampu kamar redup, tirai jendela tertutup rapat. Di atas meja, beberapa bunga melati kering tersusun rapi, menebar aroma yang aneh. Ratna duduk di atas ranjang, menyilangkan kaki sambil menatap lurus tanpa berkedip. Ia menawarkan bantuan untuk melepas bajunya. Pak Yanto tidak sanggup menjawab. Lidahnya keluh, namun anggukan kecil menandakan persetujuannya. Ratna berdiri dan mendekat. Tangannya mulai membuka kancing baju satu persatu, namun dalam sekejap, pergelangan tangannya dicengkeram kuat. Nafasnya berubah berat, matanya membelalak, wajahnya perlahan berubah, kulitnya mengelupas, matanya memutih sepenuhnya. Pak Yanto berusaha menjerit, namun lehernya dicekik kuat. Ratna menunduk lalu menggigit bagian tubuh yang selama ini paling ia lindungi. Suara robekan dan jeritan tertahan memenuhi kamar. Darah mengalir membasahi spray dan membanjiri lantai. Namun tidak seorang pun mendengarnya. Rumah kos itu sudah terlalu terbiasa dengan suara-suara aneh sejak lama. Ketika fajar perlahan menyingsing, pintu kamar nomor 3 terbuka sedikit. Tak ada seorang pun di dalamnya, hanya spray merah yang terbentang, bau busuk yang menyengat, serta jejak kaki basah yang mengarah ke kamar mandi belakang. Sosok Pak Yanto tak pernah terlihat lagi, dan kamar 3 kembali menjadi ruang kosong yang sunyi. Namun, Ratna pun seakan lenyap begitu saja. Tak satu pun penghuni rumah kos dapat memastikan bahwa perempuan itu benar-benar pernah tinggal di sana. Sudah 4 hari berlalu sejak Pak Yanto menghilang tanpa kabar. Biasanya, meskipun kerap pergi secara mendadak, masih ada tanda-tanda keberadaan dirinya, seperti pintu rumah yang dibiarkan terbuka, sandal yang berserakan di depan teras, atau suara radio kecil yang mengalun sepanjang pagi dari dalam rumah. Kini, semua itu sirna. Rumah itu sepi. Lampu teras sudah padam sejak malam pertama, dan tak terdengar lagi suara dari dapur belakang, tempat di mana Pak Yanto biasa memasak air atau merebus mie instan pada malam-malamnya. Para penghuni rumah kos mulai saling bertanya, bukan karena rasa peduli, melainkan karena kamar mandi umum kini terkunci. Biasanya, Pak Yanto selalu membuka gemboknya setiap pagi. Kini, mereka harus bergantian menggunakan kamar mandi kecil di masing-masing kamar, yang sebenarnya hanya cukup untuk satu ember dan sehelai handuk. Beberapa dari mereka mulai berbisik mempertanyakan keberadaan Pak Yanto. Tak ada yang tahu pasti kemana pria itu pergi. Bahkan Bu Siska, yang biasanya menjadi tempat bertanya, hanya mengatakan bahwa terakhir kali bertemu dengan Pak Yanto adalah saat malam minggu, itu pun hanya sebentar. Suasana rumah kos pun mulai berubah. Malam-malam menjadi lebih sunyi, terlebih setelah kabar mengenai kamar nomor 3 menyebar diam-diam. Entah siapa yang memulainya, tapi gosip berkembang bahwa Ratna tak pernah keluar kamar sejak malam minggu yang lalu. Bu Siska yang biasanya cerewet mulai merasa gelisah. Sebagai penghuni lama, ia merasa bertanggung jawab menjaga suasana agar tetap kondusif.
Namun saat mencoba mengetuk pintu kamar 3, tak ada jawaban. Padahal, lampu dalam kamar itu tetap menyala, suara kipas angin terdengar berputar, dan tirai jendela tetap tertutup rapat, seolah-olah sengaja menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, beberapa warga RT datang atas permintaan ketua lingkungan untuk mengecek keberadaan Pak Yanto, setelah ada laporan dari keluarganya yang tinggal di luar kota. Mereka telah mencoba menghubungi ponsel Pak Yanto berkali-kali, tetapi tak pernah aktif. Hal yang lebih mencurigakan, rekening listrik rumah kos itu otomatis terbayar sejak 2 hari sebelumnya. Padahal Pak Yanto dikenal tak pernah menggunakan sistem pembayaran otomatis. Setelah menunggu selama 1 jam di teras rumah kos tanpa hasil, 2 warga akhirnya memanjat pagar dan memaksa masuk lewat jendela belakang rumah utama. Mereka mendapati dapur dalam keadaan kosong, lantai terasa lengket, dan bau anyir samar tercium dari arah belakang rumah. Mereka terus melangkah menuju kamar pribadi Pak Yanto yang ternyata tidak terkunci. Tak ada tanda kekerasan, namun tempat tidur berantakan, lemari terbuka, dan sebagian pakaian berserakan di lantai. Laptop milik Pak Yanto masih menyala di atas meja, meskipun hanya menampilkan layar gelap. Hal yang membuat langkah mereka terhenti adalah bau menyengat yang datang dari arah kamar mandi belakang. Bukan bau biasa, juga bukan aroma makanan basi, melainkan bau busuk mirip limbah yang telah dibiarkan mengendap selama berhari-hari. Salah satu dari mereka memanggil warga lainnya, dan setelah memastikan bahwa tidak ada siapapun di dalam kamar mandi, mereka memutuskan untuk membuka tutup tangki septik di belakang rumah. Begitu penutup baja itu diangkat, semua orang mundur selangkah. Bau busuk langsung menyeruak, menyesakkan hidung. Cairan hitam pekat mengambang di permukaan, bercampur dengan gumpalan-gumpalan tak dikenal. Seorang warga yang berani mengintip lebih dalam sontak berteriak. Ada sesuatu yang mengapung, membengkak, dan tampaknya bukan benda biasa. Pihak kepolisian pun dipanggil. Proses evakuasi berlangsung selama berjam-jam. Setelah selesai, dipastikan bahwa yang ditemukan dalam tangki septik adalah jasad seorang pria dalam kondisi rusak parah. Tak ada identitas yang bisa dikenali, namun warga yang telah lama mengenal Pak Yanto tak butuh waktu lama untuk menyimpulkan bahwa itulah dirinya. Yang mengejutkan, tidak ada seorang pun yang mendengar suara mencurigakan pada malam kejadian. Tidak terdengar jeritan, tidak terdengar keributan. Bahkan, kamera CCTV yang terpasang di gang depan tidak merekam aktivitas yang tidak biasa. Semuanya tampak berjalan normal hingga hari di mana Pak Yanto dinyatakan menghilang. Sementara itu, kamar nomor 3 tetap tertutup rapat. Pihak kepolisian mencoba mencari tahu siapa orang terakhir yang terlihat dekat dengan Pak Yanto. Beberapa penghuni menyebut nama Ratna. Namun saat polisi memeriksa kamar itu, mereka menemukan hal yang ganjil. Tidak ada koper, tidak ada pakaian, dan tidak ada satupun tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sana. Spray bersih, lantai kering, dan di dalam lemari hanya tergantung beberapa kawat gantungan baju yang kosong. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kesaksian para penghuni lain yang mengaku masih melihat Ratna keluar masuk kamar tersebut hampir setiap malam sebelum kejadian. Bahkan, Denny mengatakan bahwa ia sempat menerima senyum menggoda dari Ratna saat melewati kamar mandi. Salah satu petugas kemudian membawa buku tamu yang biasa digunakan oleh Pak Yanto. Tanda tangan Ratna tampak jelas, seolah baru ditulis beberapa hari sebelumnya. Namun, tinta di halaman lain sudah mulai memudar, seakan-akan tulisan Ratna lebih tua dari tanggal yang tercetak. Beberapa warga mulai mencurigai bahwa identitas Ratna mungkin palsu. Namun penyelidikan tidak menemukan hasil. Tidak ada KTP, tidak ada nomor telepon, dan tak seorang pun tahu dari mana asal Ratna yang sebenarnya. Malam setelah penemuan jasad, suasana rumah kos berubah total. 2 penghuni memutuskan untuk pindah, satu lainnya memutuskan cuti kuliah dan pulang ke kampung halaman. Bu Siska mulai sering duduk berlama-lama di teras, membaca ayat-ayat suci dengan suara lirih yang menenangkan. Meski rumah itu seolah ditinggalkan, kamar nomor 3 tetap menjadi buah bibir.
Suara langkah kaki kerap terdengar dari dalam kamar setiap malam, padahal pintunya terkunci dan tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Suatu malam, seorang warga yang melintas di depan kamar itu mengaku melihat siluet perempuan berdiri di balik tirai jendela. Ia tak melihat wajahnya, tapi ia yakin rambut perempuan itu panjang, terurai, dan tidak menyentuh lantai. Lina berdiri diam di depan pintu kamarnya. Hawa dingin merayap dari celah lantai, dan ketukan pelan yang terdengar sebelumnya masih membekas di telinganya. Ketukan itu terdengar beraturan, tapi mengandung rasa tak nyaman. Yang lebih mengganggu adalah suara lirih yang datang dari balik pintu. Suara itu terlalu pelan untuk didengar dengan jelas, namun cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya meremang. Lina mengintip sekali lagi melalui lubang pintu. Lorong tetap kosong, tak ada bayangan kaki, tak ada tanda bahwa seseorang berdiri di sana. Ia perlahan mundur, lalu mengunci pintunya rapat-rapat dan memasang tambahan pengaman berupa gembok kecil dari dalam. Meski hanya gembok sederhana, setidaknya memberi sedikit rasa aman. Tangannya sedikit gemetar saat memegang kunci gembok itu. Ia kemudian mengambil ponsel dan membuka aplikasi kamera. Rekaman dibuat ke arah pintu dan sudut-sudut kamar, namun tak ada hal aneh yang tertangkap. Meskipun begitu, ia tidak bisa mengingkari bahwa malam-malamnya di kamar ini terasa tidak tenang. Dan malam itu adalah puncaknya. Keesokan paginya, ia memutuskan berbicara langsung dengan Denny, penghuni kamar nomor 10. Mereka tak terlalu akrab, namun Lina mengingat bahwa Denny pernah menawarkan bantuan saat pertama kali ia pindah. Kala itu, Denny tampak seperti pria biasa, meskipun agak pendiam. Pagi itu, Lina mengetuk pintu kamar Denny. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Denny muncul dengan mata merah dan rambut yang berantakan, seperti seseorang yang kurang tidur. Lina menyampaikan apa yang ia alami semalam. Denny tidak banyak bicara, hanya mengangguk dan mempersilakan masuk. Kamar Denny sangat sederhana. Tak banyak perabot. Hanya ada kasur gulung, meja kecil, dan laptop di atas lantai. Di sudut ruangan, terlihat beberapa botol air mineral kosong yang menumpuk. Setelah duduk, Lina menceritakan bahwa ia mendengar ketukan di pintunya tengah malam, diikuti oleh suara seseorang yang meminta tolong. Mendengar itu, Denny menarik napas panjang. Ia kemudian membuka sebuah laci kecil dan mengeluarkan buku catatan lusuh. Di tengah-tengah buku itu, tertulis catatan singkat mengenai suara langkah kaki, ketukan 3 kali, dan suara tangisan perempuan pada berbagai tanggal sejak bulan lalu. Semua dicatat rapi, dimulai dari hari ketika jasad Pak Yanto ditemukan. Lina menggenggam tangannya erat-erat. Ia bertanya apakah Denny mengetahui sesuatu tentang kamar nomor 3. Denny menjelaskan bahwa kamar itu adalah yang terakhir ditempati oleh seorang ibu dan anak perempuan, 2 jasad yang ditemukan dalam tangki septik. Meski Lina sudah membaca kabar tersebut di internet, mendengarnya langsung dari seseorang yang tinggal di lokasi kejadian membuat segalanya terasa lebih nyata. Denny mengaku bahwa ia tidak berani ikut campur saat itu. Namun setelah kejadian tersebut, hal-hal aneh mulai ia dengar sendiri. Lina mengakui bahwa dirinya memilih kamar itu karena tak punya pilihan lain. Dari segi biaya dan akses, kamar itu paling masuk akal. Denny tidak menyalahkannya, hanya memberikan satu pesan penting. Jika mendengar suara apapun di malam hari, jangan ditanggapi. Jangan membuka pintu. Jangan membalas dengan suara. Lina mengangguk, meskipun rasa takut masih menyelimuti pikirannya. Ia kembali ke kamar, lalu menghabiskan sore harinya dengan memutar rekaman CCTV kecil yang ia pasang diam-diam di dekat pintu kamarnya. Ia tak yakin akan menemukan sesuatu, namun bagi dirinya, lebih baik tahu daripada tidak sama sekali. Hasil rekaman semalam membuat Lina terdiam cukup lama. Pada pukul 1 dini hari, terdengar suara ketukan di pintu. Dalam tangkapan kamera, tampak sekilas sebuah bayangan yang membentuk siluet, namun bukan sosok manusia biasa.
Bayangan tersebut berdiri diam selama hampir 2 menit tanpa pergerakan apapun, lalu menghilang begitu saja dari bingkai kamera seolah lenyap ditelan kegelapan. Malam itu, Lina memutuskan untuk tidak tidur. Ia menyiapkan sebotol air minum, mengisi daya ponsel, dan duduk bersandar di tembok kamar sambil membungkus tubuhnya dengan selimut. Lampu terang tidak ia nyalakan, hanya sebuah lampu tidur kecil yang cukup temaram agar tidak mencolok. Di pangkuannya, ponsel menyala dengan aplikasi kamera terbuka dan diarahkan langsung ke arah pintu. Suara pertama yang terdengar adalah gemerisik lembut, seperti kain yang diseret perlahan. Tidak ada satupun yang terlihat di luar pintu, tetapi suara itu perlahan mendekat. Tepat pukul 12 malam, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan berirama aneh. Lina menahan napas sambil menatap layar ponsel, namun tetap tidak melihat apa-apa. Ketukan itu berhenti, lalu terdengar suara lirih memanggil namanya, menggunakan nama kakaknya, Rina, yang telah meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan. Lina mengenali suara itu dengan sangat jelas, termasuk intonasi bicaranya yang khas. Tangisnya mulai jatuh perlahan, namun ia tetap tidak memberikan respons. Ia hanya mematikan layar ponsel dan menutup telinganya dengan bantal, mengingat pesan Denny untuk tidak merespons suara yang dikenal. Keesokan paginya, Lina mendapati pintu kamarnya sedikit terbuka. Padahal, malam sebelumnya ia yakin telah mengunci gembok dari dalam. Tidak ada bekas kerusakan, tidak pula terlihat adanya congkelan, hanya daun pintu yang bergeser sedikit dan secari kertas yang terlipat rapi di bawahnya. Dengan tangan gemetar, ia memungut dan membuka kertas itu. Tulisan tangan di sana berisi 2 baris kalimat yang menggambarkan keputusasaan dan kemarahan. Seseorang menyatakan tidak bisa pergi selama masih ada penghuni di sana, dan bahwa yang bersalah belum membayar, serta tak ingin ada yang menghalangi kepergiannya. Lina meremas kertas itu dengan tangan lemas dan duduk di sudut kamar. Kesadaran mulai tumbuh bahwa ini bukan sekadar kisah rumah berhantu biasa. Ada kemarahan yang belum terlampiaskan, penyesalan yang tertinggal, dan tanpa sengaja dirinya kini menjadi bagian dari cerita yang belum selesai. Di tempat lain, Denny duduk di tepi tempat tidurnya dengan pandangan kosong tertuju ke lantai. Malam sebelumnya ia kembali terjaga hingga pagi, bukan karena kafein atau insomnia, tetapi karena suara-suara yang terus menghantui. Ia tak berani membuka pintu, meski suara perempuan itu terus memanggil namanya dari lorong sambil mengetuk dengan nada sabar. Suara itu tidak berasal dari penghuni kos yang ia kenal. Suaranya terlalu datar, terlalu tenang, seolah tanpa emosi. Sementara itu, Lina mulai kehilangan arah. Pekerjaannya terganggu, ia sering datang terlambat karena sulit tidur malam hari. Bahkan ketika berhasil tidur, mimpi buruk selalu hadir. Mimpi yang sama berulang, seorang perempuan berdiri membelakanginya di lorong kamar kos, mengenakan baju tidur lusuh dengan rambut panjang menutupi wajah. Perempuan itu hanya berdiri diam, lalu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong yang menghujam. Pagi itu, Lina dan Denny bertemu di depan kamar mandi. Mereka hanya saling pandang sekilas, namun ekspresi keduanya sudah cukup menunjukkan bahwa pengalaman yang dialami serupa. Denny kemudian menyatakan bahwa suara ketukan juga terdengar olehnya. Ia juga mendengar suara itu menyebut namanya. Lina menelan ludahnya dengan cemas. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Melapor ke polisi terdengar tidak masuk akal. Satpam lingkungan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dahulu, pernah ada seorang ustaz yang datang untuk membantu, tetapi ia hanya bertahan 2 malam sebelum pergi tanpa pamit. Di siang hari, Denny membuka kembali grup WhatsApp penghuni lama. Grup itu sudah lama tidak aktif. Ia menggulir layar ke atas, mencari percakapan sebelum kejadian mengerikan beberapa bulan lalu. Di sana, ia menemukan potongan pesan dari seseorang bernama Fitri. Dalam pesannya, Fitri mengungkapkan bahwa ia tidak kuat tinggal di kamar tersebut karena sering mendengar suara langkah tengah malam tanpa wujud, bahkan pernah melihat bayangan duduk di depan pintu kamar. Denny tidak mengenali nama itu, tetapi dari konteksnya,
Fitri tampaknya pernah tinggal cukup lama di kos tersebut. Ia lalu menyalin nomor teleponnya dan mencoba menghubungi lewat pesan singkat. Tak disangka, Fitri membalas. Ia mengonfirmasi bahwa semua itu bukan halusinasi, melainkan nyata. Ia juga menyebutkan bahwa semua gangguan bermula sejak peristiwa menghilangnya ibu dan anak yang dahulu tinggal di kamar 3. Denny tercengang ketika Fitri mengungkap bahwa hanya jasad sang ibu yang ditemukan utuh, sedangkan jasad sang anak hanya ditemukan sebagian. Fakta ini memperjelas bahwa ada kematian yang tidak tuntas, dan dendam yang masih bergelayut hingga kini. Sore harinya, Denny mengetuk pintu Lina dan mengajaknya berbicara serius. Mereka sepakat bahwa semua ini belum selesai, bahwa ada arwah yang masih memiliki urusan yang belum rampung. Denny menyarankan agar mereka menyelidiki siapa yang terakhir kali melihat ibu dan anak itu dalam keadaan hidup. Malam itu, keduanya mendatangi rumah Pak Johan, tetangga terdekat kos yang kini menjaga tempat tersebut sejak Pak Yanto meninggal. Awalnya, pria tua itu enggan bicara, menolak dengan berbagai alasan. Namun setelah Denny menjelaskan bahwa mereka diganggu dan meyakini ini berhubungan dengan kematian yang tidak wajar, Pak Johan akhirnya membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Dengan suara pelan, Pak Johan mengungkapkan bahwa malam itu ia melihat Pak Yanto masuk ke kamar 3, diikuti oleh seorang laki-laki bernama Juragan Sugeng, teman dekat Pak Yanto. Keduanya masuk ke kamar saat listrik padam. Juragan Sugeng bukanlah sosok yang biasa berada di sana, tetapi malam itu ia datang membawa sesuatu, mungkin minuman keras. Setelah pintu ditutup, terdengar suara teriakan. Namun saat itu, Pak Johan mengira hanya terjadi pertengkaran biasa. Keesokan paginya, ibu dan anak itu dikabarkan pindah diam-diam. Tapi bau busuk yang mulai tercium dari arah septic tank membuatnya curiga. Pak Johan juga menambahkan bahwa sejak malam kematian Pak Yanto, Juragan Sugeng tidak pernah terlihat lagi. Ia mengaku pindah ke kampung, tetapi Pak Johan yakin ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Ia kemudian memberikan alamat terakhir Juragan Sugeng yang masih tersimpan di KTP lamanya, sembari memperingatkan bahwa ini bukan urusan biasa dan harus dilakukan tanpa emosi, dengan niat baik. Keesokan harinya, Denny dan Lina memutuskan mencari rumah Juragan Sugeng yang berada di luar kota. Perjalanan itu dilalui dalam keheningan. Setibanya di lokasi, rumah tua itu tampak sepi, berlumut, dengan pintu yang terbuka sedikit. Tidak ada suara, tidak ada jawaban saat mereka memanggil. Ketika mereka masuk, sesuatu terasa ganjil. Di dinding ruang tamu tergantung sebuah foto tua. Dalam gambar itu, Juragan Sugeng berdiri di antara dua perempuan, seorang dewasa dan seorang remaja. Wajah yang sangat dikenali Lina sebagai sosok penghuni kamar 3 yang kini menghantui mereka. Di bawah foto tersebut, terdapat koper tua yang terbuka, berisi kain lusuh dengan bercat gelap, potongan foto-foto robek, dan sebuah liontin berbentuk hati. Lina mengambil liontin itu, membukanya, dan menemukan foto kecil sang anak. Di baliknya, tertulis permintaan untuk dicarikan jika ia hilang. Ia menatap liontin itu cukup lama, mencoba memahami pesan yang ingin disampaikan. Benda itu tampak biasa, tetapi bobotnya terasa berat secara emosional. Denny pun mengakui bahwa wajah anak itu mirip dengan sosok yang pernah ia lihat sekilas saat pintu kamar 3 terbuka malam-malam. Mereka menyusuri rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Udara di dalam rumah terasa lembab, dan aroma aneh yang lama terabaikan menyelimuti seluruh ruangan. Di atas meja ruang tamu, mereka menemukan sejumlah dokumen lama, kwitansi, catatan penyewa, dan sebuah buku kecil berisi tulisan tangan. Mungkin buku itu adalah catatan terakhir yang dibawa Juragan Sugeng dari rumah kos Pak Yanto. Denny membalikan lembar demi lembar catatan bulanan kos dengan pelan. Ada keanehan yang langsung mencuri perhatiannya, beberapa halaman terlihat disobek secara tidak rapi. Lina turut mengamati dengan seksama, lalu mendapati satu nama yang disorot dengan stabilo merah, Sari Putri. Nama itu tidak asing,
mengingat Rini dan Putri adalah dua mahasiswa yang juga tinggal di kos tersebut dan menghilang tanpa jejak. Yang membuat jantung Lina berdebar adalah adanya sebuah catatan kecil di bawah nama itu, bertuliskan peringatan samar bahwa keberadaan mereka terlalu sering di satu tempat, dan mereka mulai menanyakan banyak hal. Lina menunjukkan catatan itu kepada Denny, yang menduga bahwa tulisan itu kemungkinan besar milik Pak Sugeng, mengingat gaya tulisannya serupa dengan tanda tangan yang ditemukan di halaman berikutnya. Denny menduga bahwa Pak Sugeng telah menyadari bahwa mereka mencurigai sesuatu, atau bahkan sudah mengetahui rencananya. Tiba-tiba, dari lantai 2 rumah itu terdengar suara aneh. Bukan langkah kaki ataupun jeritan, melainkan gesekan pelan seperti kursi kayu yang digeser secara perlahan. Denny memberi isyarat kepada Lina untuk tetap berada di belakang, lalu mereka menaiki tangga kayu yang sudah rapuh. Setiap langkah menimbulkan bunyi yang renyah, dan menahan nafas mereka yang penuh kecemasan. Sesampainya di lantai 2, suasana sunyi, namun sebuah pintu terbuka lebar, memperlihatkan sebuah kamar yang tampaknya adalah ruang kerja. Di dalam kamar itu hanya terdapat meja kayu tua, kursi, dan lemari besi kecil. Di atas meja, tergeletak sebuah map merah. Ketika Denny membukanya, mereka tertegun melihat isinya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan foto tersimpan dalam kantong plastik. Semuanya menampilkan penghuni kos yang berbeda-beda, mayoritas perempuan muda, dalam kondisi tertangkap kamera secara diam-diam. Sebagian sedang tidur, lainnya tampak seperti sedang diawasi dari celah pintu. Lina menyimpulkan bahwa ini merupakan dokumentasi rahasia. Mungkin inilah alasan para arwah belum tenang, karena belum ada yang mengetahui betapa panjang daftar korban sesungguhnya. Saat mereka menggeledah lemari, ditemukan lebih banyak benda mencurigakan, termasuk rekaman suara dalam bentuk kaset lawas. Lina memasukkan salah satu kaset ke dalam pemutar kaset portabel yang mereka temukan di laci. Suara serak seorang pria langsung terdengar, menyebutkan bahwa malam itu kamar 3 akan dikosongkan dan seseorang bernama Sari mencurigakan sehingga semua bukti harus disingkirkan. Lina terdiam dengan wajah pucat, sementara Denny mematikan kaset dan memutuskan bahwa bukti-bukti ini harus segera dibawa ke polisi. Namun, saat mereka hendak keluar dari rumah tersebut, pintu utama tertutup sendiri. Meskipun tidak terkunci, gerakannya seperti tertarik oleh hembusan angin kuat yang entah dari mana datangnya. Lina menoleh ke belakang dan merasakan suasana mulai berubah. Udara menjadi berat, seolah mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Meskipun begitu, tekad mereka tetap bulat. Bukti harus diserahkan, dan cerita ini tidak boleh terus dibiarkan menjadi mitos. Malam itu, Lina mencoba menghubungi Rini, salah satu penghuni lama yang dikenal sebagai teman dekat Sari. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kedai kopi kecil. Rini akhirnya membuka suara, mengaku bahwa Sari pernah mengirim pesan singkat kepadanya, mengungkapkan rasa takut karena sering merasa diintip dari loteng kamar. Namun, ia tidak tahu siapa pelakunya. Rini mengaku curiga kepada Pak Yanto, tetapi tidak memiliki bukti. Setelah Rini menangis lirih, ia berharap agar semua arwah yang selama ini menghantui bisa tenang. Denny dan Lina sepakat bahwa nama-nama seperti Bu Naning, Ayu, Sari, Putri, dan para korban lainnya harus dikenang bukan sekadar sebagai cerita horor, melainkan sebagai bagian dari kisah nyata yang wajib diusut secara hukum. Sayangnya, mereka tidak sadar bahwa malam itu seseorang telah mengetahui gerak-gerik mereka. Hujan turun pelan, membasahi atap kos dan mengiringi suasana mencekam. Denny duduk di dalam kamar sambil membuka berkas-berkas dari rumah Pak Sugeng. Map merah berisi foto-foto kini disimpan di lemari terkunci. Hanya Lina dan Denny yang mengetahuinya. Lina masuk membawa 2 gelas kopi panas dan menyampaikan keresahan tentang bayangan yang sempat ia lihat di jendela saat Denny mandi. Meskipun tirai sudah dibuka, tidak ada siapapun di luar. Tiba-tiba, ponsel Denny bergetar. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal muncul, memperingatkan mereka agar tidak membawa nama pengirim dan menyebut bahwa berkas-berkas itu bukan milik mereka. Lina mencoba melacak nomor tersebut, namun hasilnya nihil.
Mereka menyimpulkan bahwa mereka sedang diawasi. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, mereka memutuskan menggandakan semua dokumen dan mengirim salinan ke seorang teman Denny di luar kota. Sementara itu, di sisi lain kota, seseorang duduk di dalam mobil tua yang diparkir jauh dari jalan utama. Sosok itu memegang ponsel dengan pesan yang baru saja dikirim, menatap jalanan dengan sinar rokok menyala redup. Ia menggumam lirih bahwa anak-anak itu telah tahu terlalu banyak. Pagi harinya, suasana kos tampak biasa. Namun, Lina merasa ada yang janggal. Pak Kardi, pria tua yang biasa duduk di depan gang, tidak terlihat. Biasanya, lelaki itu tak pernah absen dari rutinitas pagi. Mbak Sri, pemilik warung, mengaku bahwa sejak subuh Pak Kardi tidak kelihatan. Lina makin penasaran, lalu mengajak Denny menyelidiki area belakang kos, tepatnya di sekitar septic tank yang selalu tampak lembab dan gelap. Di dinding kusam pembatas area itu, mereka menemukan goresan aneh menyerupai angka terbalik dengan simbol silang. Lina menyentuhnya dan mengingat bahwa simbol tersebut pernah ia lihat di salah satu foto di dalam map merah. Jika benar simbol itu serupa, maka bisa jadi tempat ini pernah digunakan untuk sesuatu yang lebih gelap dari sekadar tempat pembuangan limbah. Malam pun tiba. Denny menyembunyikan flash disk berisi salinan dokumen ke dalam lubang ventilasi kamarnya. Sementara Lina memeriksa kembali seluruh kunci pengaman. Mereka memutuskan tidur bergantian malam itu. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki pelan terdengar dari lorong. Langkah itu tidak tergesa, namun berat dan seperti enggan tertangkap. Lina membuka mata, tak bergerak, hanya mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Ketukan pelan terdengar, membuat bulu kuduk berdiri. Denny perlahan meraih tongkat besi di bawah ranjang, lalu mendekat ke pintu dan membukanya sedikit. Namun, lorong gelap dan kosong. Di bawah keset, ia menemukan kertas kecil bertuliskan peringatan kasar bahwa mereka tidak boleh menjadi pahlawan, atau akan menjadi korban berikutnya. Keesokan paginya, awan mendung menggantung di langit, seolah menutupi rahasia yang terlalu lama terkubur di pos tua milik Pak Yanto. Dani berdiri dalam diam di depan pintu kamarnya, memandangi koridor yang masih diselimuti kesunyian. Malam itu ia tak mampu memejamkan mata. Pikirannya dipenuhi oleh pesan ancaman yang diterima dan suara langkah misterius yang terdengar dini hari tadi. Sementara itu, Lina duduk di kursi kecil, tangannya erat menggenggam tas ransel yang berisi salinan dokumen, foto, dan rekaman suara yang mereka peroleh dari rumah Pak Sugeng beberapa hari sebelumnya. Wajahnya menunjukkan ketegangan, namun sorot matanya mantap dan penuh tekad. Rencana mereka sederhana namun genting, menyerahkan semua bukti ke kantor polisi sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun langkah mereka terhenti ketika seorang pria datang tergesa-gesa dengan tubuh penuh peluh dan pakaian lusuh. Nafasnya terengah, dan tanpa banyak kata, ia meminta Dani melihat sesuatu yang penting. Dani dan Lina saling berpandangan, lalu mengikuti pria itu menyusuri gang sempit yang terletak di sisi belakang kampung, jalan yang jarang dilewati siapapun. Mereka tiba di sebuah gubuk semi permanen yang tampak seperti bekas gudang. Di dalamnya, beberapa warga berdiri membentuk lingkaran mengelilingi seorang lelaki tua yang duduk gemetar di tengah ruangan. Sosok itu dikenali sebagai Pak Kardi, yang ternyata ditemukan oleh warga saat fajar menyingsing. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tak bisa dicerna nalar. Dengan suara terbata, ia akhirnya mengaku telah melihat sosok perempuan muda, salah satu dari mereka yang hilang beberapa bulan lalu, berdiri di lorong kos. Namun sosok itu sudah tidak lagi memiliki rupa manusia. Suasana menjadi hening. Warga saling bertukar pandang dengan bisik-bisik tak yakin. Namun bagi Dani dan Lina, kesaksian itu bukan halusinasi belaka. Mereka yakin bahwa yang dilihat Pak Kardi adalah arwah salah satu korban yang belum pernah ditemukan jenazahnya. Sore harinya, mereka akhirnya tiba di kantor polisi. Mereka diterima oleh seorang penyidik senior bernama Pak Joko.
Tanpa menunda waktu, Dani menyerahkan seluruh bukti, termasuk foto-foto, rekaman suara, serta catatan tentang aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan Pak Sugeng. Raut wajah Pak Joko berubah semakin serius seiring ia menelaah satu persatu barang bukti tersebut. Bila semua itu benar, maka sebuah penyelidikan resmi dapat segera dibuka. Namun ia juga memperingatkan bahwa jika berita ini bocor lebih dahulu ke publik, maka keselamatan Dani dan Lina bisa terancam. Malam pun tiba. Secara lahiriah kos tampak lebih tenang dari biasanya, namun di dalam kamar Dani dan Lina, ketegangan terus mengendap. Mereka duduk berdampingan, membicarakan rencana untuk esok hari. Polisi akan mulai mengawasi kos secara diam-diam dan berusaha mencari jejak Pak Sugeng. Namun, sesuatu terjadi lebih cepat dari yang diduga. Sekitar pukul 11 malam, suara gaduh terdengar dari arah kamar belakang. Suara-suara itu terdengar seperti pertengkaran, membuat Dani segera keluar kamar. Beberapa penghuni lain juga muncul, bingung dengan apa yang terjadi. Kamar itu jarang dibuka sejak Pak Yanto meninggal. Ketika mereka masuk untuk memeriksanya, mereka menemukan ruangan dalam kondisi kacau. Sprei tercabut dari kasur, lemari terbuka lebar, dan di atas meja terdapat amplop kuning besar yang tampak usang. Amplop itu berisi surat tulisan tangan. Isinya mencerminkan pengakuan yang samar dan penuh rasa bersalah. Tertulis bahwa si penulis telah menyimpan semua ini terlalu lama. Bahwa mereka, para korban, tidak pernah benar-benar pergi. Bahkan ketika semua lubang telah ditutup, mereka tetap datang. Di bagian akhir surat, tertulis pengakuan tentang keterlibatan Pak Yanto, bahwa semua ini sudah terlanjur, dan bahwa mereka yang hilang masih ada di bawah tempat itu. Dani tersentak. Pikirannya langsung tertuju pada area septic tank di belakang rumah kos, tempat yang selama ini terabaikan, penuh kelembaban, simbol-simbol aneh, dan bau menyengat. Tempat itu berbeda dari lokasi penemuan jasad Pak Yanto, Bu Nani, maupun Ayu. Esok harinya, tim polisi datang secara diam-diam, tanpa sirine dan tanpa menarik perhatian warga. Dani dan Lina mengantar mereka ke area yang dicurigai di belakang kos. Di titik yang mereka tunjuk, petugas mulai menggali dan membongkar bagian beton yang tertutup. Sekitar 1 meter di bawah permukaan tanah, mereka menemukan sesuatu. Bukan benda, melainkan tulang belulang manusia. Teriakan dan isak tangis pecah seketika. Beberapa penghuni jatuh terduduk, termasuk mantan teman sekamar dari salah satu perempuan yang hilang. Perempuan itu menggigil sambil mengakui bahwa selama ini sering bermimpi didatangi almarhum temannya, seolah memohon bantuan. Hari itu, kabar pun tersebar dengan cepat. Kos tua tersebut akhirnya resmi ditutup. Sementara itu, keberadaan Pak Sugeng masih menjadi misteri, dan pihak kepolisian mulai menyebarkan informasi ke seluruh kota untuk memburunya. Demi keselamatan, Dani dan Lina dievakuasi ke tempat aman. Namun malam-malam mereka tak pernah lagi menjadi tenang. Sesekali, Lina masih terbangun mendadak di tengah malam, merasa seolah mendengar bisikan kecil di telinganya. Mungkin tidak semua arwah dipenuhi amarah atau dendam. Sebagian hanya ingin ditemukan, didengarkan, dikenang, dan pada akhirnya dibebaskan.